Kripto di Indonesia bukan lagi sekadar instrumen digital, tapi telah berubah wujud menjadi fata morgana, modern yang menjanjikan oasis di tengah gurun realitas. Dan ketika netizen haus pengharapan, maka yang disodori adalah garam yang diberi label financial freedom, bukan tentang investasi tapi tentang ritual harapan, di mana akal sehat dikorbankan demi mimpi cepat kaya, yang dipoles dengan kata-kata manis. Bukan kemajuan yang dijual, tapi mimpi yang dipacking dalam retorika semangat, dikirim lewat algoritma, lalu ditanam dalam benak yang sudah lelah berpikir. Lalu siapa penggiringnya? Mereka tak menjual produk tapi menjual ilusi naratif, mencuri makna perjuangan, dan menggantinya dengan kutipan semu, seperti kamu aja yang malas, dan tak mau mencobanya. Padahal, keberhasilan mereka yang dilihat secara logis, tak lahir dari peluh, tapi dari privilege atau garis warisan. Bukan dari kerja keras, tapi dari kerja cerdas menjual candu kepada yang lemah logika. Inilah yang Chico Blade sebut sebagai kapitalisme motivatif. Semangat dijadikan umpan, harapan dijadikan jaring, sementara netizen hanya jadi ikan yang diajari berenang ke arah yang sudah disiapkan oleh mereka. Apakah ini keirian hati Chico Blade? Tentu tidak. Mari kita gali apa yang terjadi sebenarnya, bukan dengan apa yang mereka katakan. Secara psikologis, konten ini merusak dengan elegan, dengan struktur 3 lapisan. Pada lapisan dasarnya, mereka menyulap trauma jadi semangat. Kemudian lapisan kedua, menyisipkan narasi kekurangan kalian sebagai beban yang harus kalian tebus. Dan lapisan ketiganya, tujuan utama mereka, dengan menawarkan solusi palsu, yaitu kripto sebagai jalan ninja. Dan ketika kalian masih ragu, maka teknik social proof palsu digunakan, dengan menampilkan testimoni, seperti tangkapan layar, dan lifestyle palsu yang dipoles seolah mereka sudah sukses duluan. Padahal itu hanya marketing untuk membuat kalian masuk ke sistem rug pull berjamaah. Jadi jangan kaget ketika mereka dipertanyakan secara logis, maka jawaban akan selalu sama, iri bilang bos dan jangan sudzon. Dampaknya bukan cuma finansial tapi psikososial. Dampak pertama, kepribadian. Terbentuknya kepribadian semu yang dibangun dari harga diri instan, yang menakar nilai diri lewat angka cuan bukan kualitas akal, mengejar validasi bukan refleksi. Mengikuti tren konyol dengan membagikan potongan video 15 detik dari konten berdurasi 2 jam yang bahkan tak pernah mereka cerna. Mengganti foto profil dengan logo yang tak mereka pahami, sekadar ikut arus agar terlihat melek zaman. Kedua, keluarga. Mereka rela berutang buat ikut kelas cuan, deposit, membeli buku tanpa struktur dan aplikasi konyol. Tapi pulang dengan hutang dan malu. Hubungan jadi retak bukan karena beda prinsip, tapi karena ilusi sukses yang dipaksakan. Dari laporan OJK dan Kominfo, kerugian akibat investasi bodong dan kripto palsu telah menembus angka 126 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir. Tapi jumlah korbannya jauh lebih besar dari angka tersebut, di mana mereka yang kehilangan harapan, logika dan rasa percaya diri. Dampak ketiga, agama dan moral. Ketika rezeki bisa dicetak dalam semalam lewat klik random, maka doa pun digantikan kode referral. Tuhan ditukar dengan trading view, dan moral dikompromikan demi cuan yang katanya halal asal yakin. Keempat, media sosial. Platform digital berubah dari tempat berbagi jadi arena promosi gaya hidup ilusif. Menurut riset digital tahun 2024 oleh We Are Social, dari 70% konten sukses cepat di Indonesia tidak berbasis bukti real, dan hanya 15% yang diverifikasi oleh lembaga profesional. Kelima, TV nasional. Alih-alih mengedukasi, malah ikut menjual mimpi. Talkshow berubah jadi panggung glorifikasi seleb kripto, tanpa pernah mengundang ahli keuangan independen, maka jangan heran edukasi digantikan expose ilusi. Keenam, pendidikan. Sekolah formal dianggap lambat dan basi. Yang dihormati bukan guru tapi influencer. Padahal UNESCO menyebut critical digital literacy adalah kompetensi paling penting di abad ini. Tapi mereka justru menjualnya murah pada narasi singkat berjudul, "Lu bakal nyesel kalau nggak ikut sekarang." Ketujuh, generasi selanjutnya, kita sedang mencetak anak muda yang pintar konsumsi informasi tapi malas verifikasi. Dari hasil riset Kominfo, lebih dari 60% remaja Indonesia percaya informasi dari medsos tanpa cek ulang. Ini bukan krisis teknologi, tapi krisis literasi dan akademi ilusi sebagai pemicunya. Lalu apa solusinya? Chico Blade tidak akan menjual harapan atau menyuruh kalian takut untuk berinvestasi dan belajar kripto, tapi menawarkan pedang analisis, tajam, logis, dan tidak bisa ditawar. Pertama, literasi keuangan dasar. Biasakan membaca buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Jangan langsung percaya pada buku berlabel sukses.
apalagi konten 30 detik dari potongan konten YouTube. Pahami bahwa waktu adalah variabel terbesar dalam membangun kekayaan. Kedua, terapkan prinsip probabilitas bukan emosi. Karena secara logis, setiap tawaran cepat kaya punya kemungkinan gagal 90%. Jadi jika sebuah peluang lebih banyak bikin orang miskin daripada kaya, itu bukan peluang, tapi itu jebakan. Ketiga, kenali pola motivasi toksik. Motivasi sejati tidak menjanjikan kaya, apalagi menyalahkan takdir hidup sepenuhnya, tanpa melihat realita yang sebenarnya, tapi menawarkan konsistensi dan kesadaran dengan riset yang jelas dan secara logis. Jika sebuah motivasi membuatmu gelisah bukan tumbuh, maka itu racun. Keempat, perkuat daya tunda atau delay gratification. Baca ulang eksperimen marshmallow oleh Walter Mischel, di mana anak yang bisa menunda kenikmatan 15 menit akan menjadi pribadi sukses puluhan tahun kemudian. Kelima, ganti role model. Jangan hanya kagum pada mereka yang viral karena mewah. Kagumilah mereka yang konsisten berpikir. Ikuti bukan siapa yang ramai, tapi siapa yang benar. Karena saat ini, kita tidak kekurangan informasi, tapi kekurangan disiplin berpikir. Dan ketika motivasi dijadikan narkotik baru dalam algoritma digital, maka kehancuran tidak datang lewat peperangan, tapi lewat story dan reels. Dan bangsa ini tidak akan hancur oleh musuh dari luar, tapi oleh kesukaan kita sendiri pada ilusi yang nyaman. Tapi jika kalian masih berkata, tapi kan dia niat baik ngajarin investasi, maka izinkan Chico Blade menjawab, niat baik, tanpa solusi yang logis dan riset data, itu promosi kebodohan berjamaah. Karena di tengah era ilusi yang diformat jadi motivasi, berpikir adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Dan sampai jumpa di pembongkaran ilusi berikutnya. Salam tajam tanpa basa-basi dari saya, Chico Blade.